Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil qahirah wa faddalahu 'ala al-maqamatil fakhirah fajala bihi sadal qulubil kafirah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده نصب به أعلام قلوب الكافرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ألف شتات القلوب المتنافرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه الأنجم الزاهرة وبعد. Bapak, saudara-saudaraku seiman, seislam, keyakinan jamaah jihad, kajian hari Ahad yang dibanggakan Allah, puji syukur milik Allah, salawat dan salam telah tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mengantarkan kita pada suatu keyakinan bahwa yang wujud dan yang tiada wujud hanya pada hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup juga karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita hidup. Bahkan jikapun kita mati bukan karena kita pengen mati atau karena kita tua, tapi karena memang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Ini yang tidak ada pada rukun iman Syiah. Iman pada qada dan qadar itu kalau menurut para analis yang spesialis mengkaji akidah Syiah itu karena karena persoalan imaniyah itu kemudian rukun iman pun berubah, ya. Tidak ada iman pada qada dan qadar. Maka tidak ada yang menjelaskan takdir dengan logika yang paling dengan rasionalnya paling liar itu kecuali ya teman-teman manusia kita dari Cina. Tapi kita dinisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita adalah beriman pada ketentuan Allah. Kita bilang ketentuan Allah baik yang ditetapkan Allah Subhanahu secara azali dan tidak berubah maupun sesuatu yang rule-nya itu bergantung pada upaya kita, ya kan? Kalau ada istilah orang menjemput takdir itu memang terlalu berlebihan, gitu. Ya, seolah-olah kita sudah tahu takdir, tapi berikhtiar, ya, berikhtiar semaksimal mungkin memanfaatkan kehidupan, yaitu sebenarnya iman pada qada dan qadar. Itu sebenarnya Pak, ya. Disitulah yang mengantarkan umat Islam dalam situasi apapun yang nggak boleh frustasi, karena kita sehat, kita hidup, bahkan kita mati sudah ada ketentuannya. Tidak ada yang direkayasa, bukan karena pandemi, bukan karena COVID, ya kan? Bahkan orang gara-gara bersin aja bisa meninggal dunia, ya Pak. Bersin itu, bersinnya salah, kan? Dekat jalan kereta api, selewat bersin itu. Kalau diberitakan jadi heboh, ada orang bersin mati. Padahal ketabrak kereta, Pak. Intinya. Bapak, saudaraku seiman, di ayat ke-30 di surat Al-Baqarah, ya, kalau kita baca semua, saya mungkin bacakan yang pokok-pokoknya saja. Ada pesan-pesan tersirat yang diinformasikan Allah kepada kita terkait pertama wujudul khilafah. Lagi kalau saya ngomong begini tanpa penjelasan ya karena disalahpahami oleh sebagian kalangan. Karena saya juga sudah diperingatkan oleh atasan-atasan saya secara kedinasan, Pak, ya. Tapi sebagai dai nggak bisa, kan? Secara kedinasan hati-hati Anda membicarakan tentang khilafah. Karena orang bicara ini langsung dihubung-hubungkan yang kait-kaitkan dengan gerakan HTI yang sudah dibubarkan. Gampang saya sekarang nggak mudah, Pak.
Padahal di ayat ke-30 itu kan berbicara tentang keserakahan. Saya kira beberapa ulama saya lihat di beberapa kanal YouTube itu termasuk budayawan MH Najib juga berbicara kekhilafahan juga yang bicara khilafah, kita bicara kekhilafahan ya kita tidak bicara kehidupan. Intinya begitu Pak ya. Kita tidak bicara tentang kita, sebab berbicara tentang kita pada sosok manusia biasa ini hanya wujud fisiknya, tapi wujud perannya itu adalah khalifah gitu ya. Kemudian yang khalifah itu medianya adalah khilafah. Ya. Sekali lagi yang saya sampaikan ini tidak ingin mengatakan bahwa kita harus mendirikan khilafah. Nah, saya tidak akan mengatakan begitu. Sebab memang betul wujudnya secara state, nation state itu kan tidak harus kekhilafahan Indonesia ya. Kekhilafahan Indonesia dan lain sebagainya. Saya kira yang diupayakan oleh founding father perjuangan bangsa Indonesia lewat NKRI-nya itu kan sebenarnya kesepakatan, ya kesepakatan yang notabene itu peran utamanya daripada para ulama. Jadi kalau ada orang saya NKRI, saya apa? Saya cinta Pancasila Pak ya. Saya cinta Pancasila, saya NKRI, itu biasanya orang-orang yang justru anti NKRI. Coba tanya. Dan lihat tampilannya adalah orang-orang non-muslim itu. So, itu kan Pak, terang-terangan ya. Selain terang-terangan, generasi milenial yang jauh dari agama. Saya NKRI, saya cinta Pancasila, saya cinta NKRI. NKRI harga mati. Padahal dulu yang menggagas NKRI itu tidak kuat-kuat, tapi dia menunjukkan bahwa dirinya itu memang cinta tanah air gitu, berjuang. Ya, bahkan yang menggagas NKRI di penjara ya. Gitu ya. Di penjara, mereka-mereka yang mempertahankan NKRI bahkan di penjara gitu, gara-gara mempertahankan NKRI. Tidak ada usapan NKRI. Masih integralnya apa namanya? Masih integralnya Dr. Muhammad Natsir itu kan sebenarnya titik tolak atau titik awal dari yang namanya NKRI. Saat Indonesia tercabik-cabik dalam negara federal, jadi habis merdeka Indonesia masih diacak-acak. Konferensi meja bulat, KMB Pak. Kalau Sunda bilangnya konferensi meja bulat, Pak. Konferensi meja bulat itu sebenarnya ujung-ujungnya negara-negara barat masih nggak rela dari mulai politik etis ya. Saat Belanda itu mau menerapkan apa namanya politik tanam paksa, kemudian muncul politik etis. Bukan politik etis, penjajahan model baru. Karena Indonesia rupanya intelektualnya nggak bisa, kaum intelektualnya nggak bisa dibendung. Ya, kaum intelektualnya itu nggak bisa dibendung, jadi makin dipencet. Kaum intelektualnya ternyata diam-diam berangkat ibadah haji, kurang bikin gerakan. Itu yang bikin serem. Maka seolah-olah ada balas budi, itu kan ada yang di sekolah, yang padahal sebenarnya di sekolah itu anak-anak pria yang jauh dari agama. Lahirnya Budi Utomo sebenarnya salah satu alat untuk salah satu perang lahirnya politik etis. Tapi ujung-ujungnya kan, nah ini yang jarang dipahami oleh banyak orang. Tapi umat Islam nggak pernah marah, Pak. Dalam sejarah kan Budi Utomo tetap bersih-bersih saja. Dan kalau diulik lagi peristiwa 212-nya tahun 30-an, nah 212-nya tahun 30-an yang digawangi oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto itu gara-gara tingkahnya Budi Utomo lewat Jawi Hisworo menghina Islam. Nah, ini nggak tahu masalah gitu. Dan anak-anak kita mungkin di catatan sejarah nggak ada itu. Lewat Jawi Hisworo menghina Islam dan rutin menghina Islam, Pak. Jadi alat sebenarnya. Ya, dan sehingga Omar Said Cokro Aminoto berusaha mengerahkan massa lebih dari 30.000 orang saat itu di Surabaya. 30.000 orang itu kalau dengan sekarang bandingannya ya jutaan orang itu. Tahun 30-an, Pak. Tahun 30-an itu sudah terjadi sebenarnya. Tapi dalam buku-buku sejarah saya tidak temukan itu. Saya temukan justru
di catatannya Profesor Mansur Suryanegara, dan ini menghebohkan juga. Tapi umat Islam nggak pernah ribut dengan pengukuhan Budi Utomo. Nah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan katanya ikut berperan di Budi Utomo. Iya, beliau itu orang yang gigih belajar apa saja, sampai belajar biola, belajar geografi, itu Ahmad Dahlan. Dia ingin belajar bagaimana menata organisasi, ya, dan ingin menyelamatkan umat Islam yang ada itu umat Islam yang ada di Budi Utomo. Dari mana awalnya? Punya akses ke sekolah-sekolah internasional dulu, Pak. Ini kan orang priai, anak-anak priai ini Muslim, tapi mereka ya nggak kenal Islam. Ini akses yang digunakan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Baik, nah ini terkait dengan pendidikan, saya kira yang di Indonesia kemarin sempat bikin heboh. Saya juga nggak ngerti juga ini pemerintah kita, nggak apa-apa tuh kita berpendapat ya, karena kita juga punya hak politik gitu kan. Kenapa di peta jalan pendidikan kita kemudian tiba-tiba hilang rasa agama itu? Ini jadi heboh. Nggak tahu kita lagi disibukkan apa, saya nggak ngerti ya Pak. Ini kan politik begitu Pak. Sebelumnya miras, ya kan? Apa namanya itu peraturan apa sebutnya peraturan presiden ya? Bukan ya, peraturan presiden ya tentang produksi miras ya. Kurang lebih begitulah. Yang katanya presiden pun nggak tahu, bahkan wakil presiden pun nggak tahu. Saya juga ngerti heboh di masyarakat, tapi wakil presiden nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti gitu, apa lebih pintar masyarakatnya gitu kan, lebih jadi masyarakatnya, saya nggak ngerti. Tapi ujung-ujungnya selalu bilangnya nggak tahu gitu, nggak ngeh gitu. Padahal ditandatangan oleh presiden. Ya ini bagian dari curhatan kita aja deh, sebagai warga negara gitu. Test case juga gitu kalau umat Islam sana sih. Bilang saya kan pernah ngomong teman-teman, ya pasti akan heboh. Tapi kalau kita nggak respons, kayak test case itu, kalau kita nggak respon, ini akan terus jalan. Gitu Pak ya. Tapi kalau direspon, nanti seolah-olah punya jasa. Itu bagian poin politik gitu. Nanti ujung-ujungnya kali ini bakal dicabut gitu, lampirannya. Dan memang benar sesuai prediksi. Gonjangan yang sami Muhammadiyah etus lah. Termasuk muncul lagi peta jalan pendidikan nasional yang mencabut rasa agama di dalam. Dan ternyata imbasnya langsung Pak. Kalau memang itu nggak tahu, nggak sengaja gimana, ternyata PPK pengangkatan guru agama dengan kontrak itu perjanjian kontrak nggak ada Pak. Turunannya lahir Pak. Jadi untuk guru agama itu padahal sebenarnya di DKI saja Pak, ya Pak Agus ya, di DKI itu kalau misalnya kebutuhan guru agama banyak banget. Tahu saya sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 pertama saja di sampai 99 di Rawamangun itu saya pernah ketemu. Itu guru agamanya cuma satu. Itu pun fasilitator nasional yang jalan di tempat gitu kan. Kang Hashim saya kenal banget. Itu jalan di tempat, yang guru lain semua siswanya kan seribuan lebih kok banyak. Gurunya dia nyamotin pada dari KUA ada. Ternyata dia bilang rata-rata pas sekolah negeri katanya guru agamanya cuma ntar formasinya 3-4 kurang. Di kemarin itu saya lihat di PPK sampai akhirnya semua guru-guru PAI, Asosiasi Guru PAI Indonesia itu protes kan, mendesak pada pemerintah harusnya di PPK itu ada juga guru agama, ternyata nggak ada. Dan akhirnya kemarin katanya sih ada, ya ngalah juga seiring dengan akan mencantumkan lagi rasa agama di dalamnya. Saya kira ini apa namanya, bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara sangat penting gitu kan, ya meskipun kita bukan negara agama, tapi itu sudah kesepakatan karena tidak boleh lebih merendahkan atau mengurangi dari turunan aturan di atasnya, ya kan. Undang-undang Pancasila kan juga meniscayakan rasa agama itu selalu ada. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah sebagai landasan sila kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kelima. Nah, Bapak terkait dengan itu, ini ayat ke-31 selanjutnya ini berhubungan dengan pendidikan.
disebut pendidikan formal pertama, Pak ya. Pendidikan formal pertama bagi manusia yang peran menjadi khalifah itu di sini tonggaknya di ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dan allama, ini secara telak saya terjemah. Allama, dia telah mengajarkan, berhubungan dengan Rabb yang telah menjadikan muka bumi ini khalifah, yang kemudian terjadi dialog, ya kan, antara Allah yang mengatakan ja'ilun fil ardi khalifah dengan malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lewat pengalaman sebelumnya bahwa bumi ini pernah dihuni oleh makhluk-makhluk, ya, yang kemudian berbuat kerusakan, berbuat antara muta, lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dengan fi'il mudhari seolah-olah akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Padahal kata malaikat, tidak cukupkah engkau menciptakan makhluk-makhluk yang dihadirkan olehmu bertasbih, ya kan, memuja, wa nahnu nuqaddisu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kan sebenarnya juga pelajaran buat kita. Jadi kehadiran kita itu sama seperti pernyataan malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukan suruh jadi malaikat. Ini sebenarnya pelajaran di situ, Pak. Ya, jadi makhluk-makhluk yang namanya khalifah ini seharusnya sebagaimana yang diinginkan oleh malaikat. Bukan diinginkan malaikat sesungguhnya, tapi diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di penghujung ayat 30 itu Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Oh, disimpulkan oleh para ulama bahwa konsep yang menjadi khalifah, menata khilafah itu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala lewat jalur pendidikan. Mereka akan digodok lewat jalur pendidikan. Lewat jalur pendidikan kan hasilnya beda-beda, Pak ya. Betul, Pak ya? Lewat guru yang sama. Bapak lihat perhatikan sejarah, kan? Lewat guru yang sama. Sebut saja di Indonesia. Di Indonesia sebelum tahun 1945. Ketika sejarah pergerakan itu bermula. Lewat tangan dinginnya Haji Omar Said Coklaminoto, kan muridnya beda-beda. Betul ya? Muridnya ada beda-beda. Ada yang menjadi nasionalis, ada yang menjadi komunis, ada yang benar-benar yang Islam, yang orang sekarang sebutnya Islam radikal, ya. Tapi saya nggak suka menyebut kata-kata itu. Akhirnya Soekarno, sahabatnya pendiri Darul Islam, siapa? Sekar Najim Berijan Kartosuri itu kan itu produknya Haji Omar Said kan. Muridnya semua itu murid-murid kesayangan, murid paling cerdas, murid-murid kesayangan. Bahkan saking kedekat dan saking sayangnya, bahkan Soekarno itu sempat menikahi Utari, ya, putrinya Haji Omar Said. Tapi kemudian ketika pindah ke Bandung dicerai oleh Soekarno. Karena berpindah ke lain hati, menikah dengan Inggit Garnasih, ya, dengan Inggit Garnasih yang waktu itu masih bersuami sebenarnya. Inggit Garnasih melihat istrinya kelihatannya senang sama Soekarno, Soekarno senang, Soekarno bilang sama suami,
naksir sama istri Anda gitu kan. Ini terjadi pada sejarah sampai akhirnya dicerai. Maka inkarnasi itu kemudian dalam tanda kutip kesudi dicandung. Nah, sudah bilang kesudi dicandung saat anak Soekarno melihat putri angkatnya ya siapa Fatmawati, namanya Fatimah aslinya, Fatmawati diubah namanya oleh Soekarno, putri angkatnya beranjak dewasa ternyata bikin kesengsem dan minta izin terang-terangan ingin menikahi Fatmawati. Ya, minta izin. Tapi inkarnasi enggak tidak mengizinkan lalu menikahi Fatmawati dan cerai. Kalau diakui dalam sejarah sebenarnya yang banyak menarik Soekarno, tapi perjuangan Soekarno yang inkarnasi di Bandung ya dianggap pahlawan gitu kan, ada jalan inkarnasi. Bapak wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ini episode kedua setelah Allah menggagas, Allah menciptakan Adam sebagai yang tadi Allah tidak menciptakan dia pada wujud fisiknya tetapi pada perannya sebagai khalifah. Yang kedua, perannya sebagai khalifah ternyata dipumpas Allah, disampaikan kepada malaikat bahwa ini akan berperan dalam fungsinya dalam kerangka menjalankan perannya dengan kerangka ilmu. A'lamu ma la ta'lamun ya Allah. Sebagai implementasinya lalu di firman ke-31 Allah mengatakan di sana dengan turunan ta'lamun dari kata alima, mengetahui, yang lahirlah kemudian alim, ya. Tapi di sini Allah sudah menggunakan frasa allama. Di dalam bahasa Arab kata allama itu bermakna mengajarkan, ta'lim. Jadi ada konten ilmu. Kalau dalam bahasa Inggris itu knowledge transferring ya, ada proses pemberian pengetahuan. Kullaha, bahkan Allah mengatakan semuanya. Tsumma aradahum, kemudian disuguhkan, diperlihatkan alal malaikah kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kabarkan padaku, ya, sebutkan padaku, mention nama-nama benda yang ini, ya, jika kalian benar. Mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka bertasbih, tidak ada ilmu bagi kami. Kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan ini. Innaka antal alimul hakim. Bapak Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan hadza, nah ini saya senang dengan perspektif para ulama tadi berbicara selalu out of the box. Perspektif yang lebih luas itu. Hadza maqamu dzikrillah ta'ala fihi syarafu Adam 'alal malaik. Ini adalah makam, ya, kedudukan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang syaraf. Syaraf itu kemuliaan, ya. Kemuliaan Adam 'alal malaika, di atas malaikat. Kalau ada saya pernah protes begini, Pak. Saya kalau khutbah, hadirin saudaraku seiman seislam yang dibanggakan Allah. Ada yang protes saya, Pak. Habis khutbah Jumat, saya ingat di mana di Pamulang. Mana ngomongnya begini sih? Enggak, di mana? Agama ya. Sombong banget yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, terima kasih, Bapak. Saya juga insya Allah berusaha ngomong tidak kata orang Betawi asal goblek, ya kan? Tapi saya beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kedudukan manusia itu bahkan kalau dia memfungsikan dirinya sebagai khalifah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya di atas malaikat. Ini Pak, yang dasar ini. Yang kedua, ada dalam Al-Qur'an ada firman Allah walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Saya beranjak dari situ. Berarti Allah mengatakan begitu kan dengan bangga. Ya, kebanggaan buat manusia, kami ciptakan manusia. Maka saya beranjak dari situ. Kalau tidak beranjak dari situ, saya tidak berani mengatakan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kedua, sama seperti dengan metodenya Allah.
memanggil kita kalau mau melaksanakan perintahnya dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu cara pendidikan Allah. Allah tuh merayu orang-orang beriman, padahal belum tentu beriman kan, lagi disentuh, ya kan? Kutiba alaikumus puasa yuk, berharap kalau yuk berusaha mau puasa, imannya makin bertambah. Gitu loh, itu cara pendidikan Allah. Ini kebetulan saya fokus fokus bukan keahlian sih, saya tidak memiliki keahlian. Fokus, saya ingin fokuskan konsentrasi pendidikan saya di filsafat pendidikan Pak, di jadi arahnya memang ke sana Pak, ya. Tidak hanya pada persoalan ilmu itu ada dari Allah, tetapi ada proses transfernya yang sangat manusiawi. Maka kalau ada yang mengatakan ilmu laduni, pernah dengar Pak ilmu laduni Pak? Apa laduni itu Pak? Ya, kalau orang Garut menyebut ilmu laduni itu malah duit uni. Kalau duit uni itu apa? Maling, judi. Ya, cara nyara duitnya nggak boleh. Maksud laduni itu bukan. Laduni itu ujug-ujug dari Allah. Bisa dua sisi Pak. Ada yang mengatakan laduni itu kita nggak usah belajar. Gitu Pak ya. Kalau Allah sudah kehendak, dia nggak pernah pesantren, tapi punya ilmu laduni. Tiba-tiba pinter. Ini yang mohon maaf, terlepas saya respect besar pada misalkan ada sosok yang hafiz Quran dan beliau katanya termasuk kalau beberapa habaib menyebutnya orang paling cerdas di kolong langit gitu, menemukan 200 hukum fikih dalam Al-Quran. Nah orang ya Pak, ya Gus Baha itu di kalangan fanatik itu mengatakan dia nggak pernah pesantren, dia setingkat dengan Mali. Ya kayaknya orangnya pun nggak setuju disebut begitulah. Saya kira orangnya nggak setuju disebut seperti itu ya. Terlepas dari keilmuan yang luar biasa itu kan Al-Quran, dan memang sangat detail memahami fikih, menggali fikih Al-Quran Pak ya, yang tidak dikonsentrasi, yang tidak dilakukan oleh seorang Adi Hidayat saja mengakui keilmuan itu. Takzim dalam artian kiromnya, dalam artian pada kedudukannya sebagai alim. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama yang katakan laduni, tapi katakan laduni memang betul. Semua ilmu itu laduni dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ini Pak di sini Pak Alam, ilmu itu laduni, Pak semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ujug-ujug ada, tapi proses transferingnya, proses logik dan rasionalnya Allah ciptakan siklusnya di tengah manusia gitu loh Pak. Ada siklus apa? Ada siklus taklim. Bukan siklus ujug-ujug Pak ya, ada siklus taklim namanya. Ya, taklim itu proses pengajian. Allama itu tadi, allama itu kan taklim. Allama yu'allimu taklim. Yang melakukannya itu muallim. Ya, bukan ustaz. Muallim. Itu pelakunya yang melakukan peran di situ. Maka ada hadis sahih, Pak. Ini hadis sahih buat kita ilmunya yang mengatakan bahwa innamal ilmu bitta'allum. Hadis sahih, masyhur. Ilmu itu hanya bisa diperoleh itu lewat belajar. Jadi nggak mungkin kita dapat ilmu apapun kecuali pada proses belajar. Nggak ada yang ujug-ujug. Kemudian bisa, ya maaf, yang belajar saja gigi itu kan tingkatan ilmunya beda-beda Pak ya. Karena memang semuanya dari Allah, bukan karena IQ tidak terlalu menjamin apapun, tapi itu fasilitas Allah. Betul Pak ya? Seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu nggak semata-mata disebut Ibnu Hajar, kecuali pernah mengalami kesulitan belajar. Kalau dalam psikologi itu apa ya? Handicap. Ada handicap dalam belajar, sampai dijuluki Ibnu Hajar, anak batu gitu kan. Jadi ada punya handicap dalam belajar. Tapi ketika sudah pada taraf tertentu, sudah dengan kesabaran dan kegigihannya, keuletannya belajar, kemudian itulah yang menjadikan Ibnu Hajar itu melampaui ulama di zamannya yang kita kenal sekarang kan ulama besar.
Bahkan beliau yang menulis kitab-kitab yang mungkin magnum opus, ya. Magnum opusnya di kitab-kitab Rijalul Hadis, Pak. Ini yang akan membantu kita melakukan uji petik kesahihan hadis. Itu Ibnu Hajar. Oh, itu kitabnya banyak. Kalau Bapak coba tengoklah, Al-Isobah, itu mencatat nama-nama rawi, Pak. Kan karena satu rawi itu kan harus dikenal, Pak, di zamannya kan, harus tercatat. Kalau nggak terkenal, hadisnya ditolak, Pak. Hadisnya ditolak. Itu ya salah satu yang banyak menulis, bukan hanya satu buku, Pak. Beberapa buku bahkan. Jadi kalau para ulama melakukan uji petik hadis, menimbang sahih dan dhaifnya, Pak, salah satunya mesti bersentuhan dengan kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, salah satunya itu. Bahkan kitab sahih, ya pokoknya kitab jadi pedoman umat Islam kedua ya kalau menurut para ulama, ya, yang kesahihannya mendekati Al-Quran, ya, itu kan Sahih Bukhari, Pak, ya, Bukhari. Itu dibuat syarahnya dalam kitab Fathul Bari itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal ini sosok ini pernah mengalami handicap, belajar itu. Jadi artinya belajar saja, nanti kita perolehan ilmunya pasti beda-beda itu. Ada yang burut melejit, ada yang mendetai gitu. Itu satu kelas kan begitu Pak biasanya belajar Pak. Ada yang mendetai, ada yang ternyata begitu belajar punya keahlian lain justru gitu kan. Belajarnya ini, jurusannya ini punya keahlian yang lain gitu. Itu proses belajar kan begitu Pak. Maka semuanya itu memang laduni dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dia pinter, bukan karena IQ-nya tinggi dan lain sebagainya. Itu barangkali yang harus dipahami tentang kata laduni. Ya. Dan laduni itu adalah syaraf, itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bagian dari kedudukan mulianya Adam alaihissalam. Bima tassahu bihi min ilmin asma'i kulli syai'in dunahu. Ya. Allah mengkhususkan dan mengistimewakannya mengetahui nama-nama benda diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza kana ba'da sujudihim lahu, dan ini dinyatakan setelah mereka bersujud kepada Adam, memberikan penghormatan kepada Adam. Adam menjelaskan semua. Wa inna ma qaddama hadzal fasl ala dzaka limunasabati ma baina hadzal maqam wa adami ilmihim bi hikmati khalqil khalifah. Ya, karena ini dijelaskan berhubungan dengan ketidaktahuan mereka tentang hikmah penciptaan malaikat. Kan ada wa nahnu ataj'alu, ada kata, apakah engkau hendak menjadikan menciptakan yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Nah, Allah ingin menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamu. Udah, karena kata-kata Allah ini mereka berikan penghormatan. Lalu ternyata pengen buktinya, nah, pengen tahu produk ilmu itu ada. Coba kamu sebutkan. Nanti begini. Ternyata nggak mampu malaikat. Adam yang mampu melakukan. Hina sa'alu andaka fa akhbaruhu ta'ala bi annahu ya'lamu ma la ta'lamu wa li hadza dzakara Allah ta'ala hadzal maqam aqiba hadza liyubayyana lahum syarafa Adam bima faddala bihi alaihim fil ilmi. Jadi keutamaan, bahkan gini Pak. Jadi jangankan keutamaan manusia dari manusia yang lain, keutamaan manusia dari malaikat saja karena apa, Pak? Karena ilmunya. Jadi ilmulah yang mengangkat derajat manusia dan kemanusiaan. Dan ilmulah yang akan mengangkat peradaban. Jadi kalau sekarang orang gondok-gondokan di kekuasaan, tanpa ilmu ada kekuasaan yang semu, Pak. Saya salut. Saya bukan penduduk DKI, saya bukan enggak. Cuman saya coba baca saja dari banyak literatur itu kan tentang pendekatan yang dilakukan oleh mungkin Gubernur DKI Jakarta ini, ya. Saya baca dari berbagai sumber itu di pemberitaan-pemberitaan, apalagi di luar negeri itu kan, penghargaan luar negeri dan lain sebagainya. Padahal kalau lihat bawahnya Pak, luar banget, tim buzzer dan lain sebagainya. Waduh,
Caciannya udah Bapak bikin merinding, Pak, kalau dengar cacian-caciannya itu. Ya Allah, cicikan itu. Kadrun apa? Kadrun itu. Itu kalau Bapak lihat baca-baca istilah kadruner itu kan yang disampaikan oleh Abu Jandal, Ade Armando, itu kan Denny Siregar, itu kan itu kata-kata kadrun itu sebenarnya sentimental besar kepada mereka-mereka turunan Arab atau mereka-mereka yang para ulama dan kiai setelah habaib. Kadrun itu kadal burun, kan? Ya, kadruner berarti pengikut kadal burun itu bahasanya Arab, itu Arab kata Arabnya disebutkan banget, jadi seolah-olah berharap dengan gesekan seperti itu, pemimpin seperti ini nggak boleh lagi melenggang. Saya kira, tapi saya melihat kok tidak, coba beberapa ini saya coba cari, ada nggak jawaban dia yang marah gitu kan? Tapi ada satu pernyataan, kalau nggak salah pernah disampaikannya di ILC. Ini bagus, saya kira ini perlu, saya lihat terlepas dari banyak hal Pak ya, saya tidak ada kedekatan, bukan penduduk DKI itu kan, karena nggak nyoblos juga di sana itu kan, nggak tahu Pak Agus, kalau Pak Agus pasti punya peran ya. Di DKI itu kan, dia hanya mengatakan tugas saya bukan menjawab perkataan dengan perkataan, tapi tugas saya ya menjawab perkataan itu dengan karya, menjawab perkataan dengan karya, dengan perbuatan. Harus ada buktinya kan, itu kan yang menjadi orang itu, membungkam orang itu sudah ditonjok atau dilawan itu enggak, tapi kadang-kadang dengan perbuatan kita. Ini saya kira ini Pak, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu, jawab itu dengan karya. Ya. Wa 'allama Adam al-asma', dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengajarkan Adam nama-nama benda. Ada kalau dunia pendidikan ini, kalau pengajaran bahasa itu ngambil ini. Pengajaran yang pertama, yang mudah-mudah dulu, nama-nama benda. Jadi kalau belajar bahasa Inggris jangan dulu dikenalkan gerund, jangan dulu dikenalkan prepositional idioms, jangan dulu kenalkan gramatika, tenses segala macam, tapi kenalkan nama-nama benda. Ternyata sama Pak, pembelajaran di dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain, saya coba bandingkannya. Yang pertama diajarkan ainun, mata, ya kan, mengenal nama-nama body, asma, bu, kenalkan nama-nama dulu. Kenalkan nama kamu siapa, gitu kan, Budi, Susanto, Ajam, dan lain sebagainya. Ya. Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk. Qala as-Sadi amman haddatsahu an Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, dari sebagaimana terimakannya dari Ibnu Abbas, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, qala arada 'alaihi asma'a waladihi insanan insana. Lalu mengatakan, ini satu yang mengatakan dia menyebutkan nama-nama anaknya manusia, satu orang, satu-satu. Wadawab, dan nama-nama hewan-hewan melata. Insyaallah. Faqila hadal himar, hadal jamal, hadal faras. Katakan ini keldai, ini onta, ini kuda. Masya Allah. Yang malaikat nggak tahu itu. Dan Adam tahu. Faqala ad-Dhahhak mengatakan, ini ada riwayatnya Pak ya, ini riwayat, ini cara-cara Ibnu Katsir. Ad-Dhahhak mengatakan an Ibnu Abbas. Jadi kenapa selalu ini ke Ibnu Abbas Pak ya? Selalu ya, Ibnu Katsir termasuk At-Tabari selalu, karena disebut gurunya tafsir atau mufassirnya Rasulullah adalah Ibnu Abbas Pak ya. Kalau nggak salah saya pernah mengaji di sini perihal kegusaran Umar ibn Khattab ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Gitu ya. Wa ra'aitan nas, semua orang mengatakan, "Wah, gembira." Semua gembira. Tapi Umar gelisah. Umar itu kan terkenal firasahnya tajam, Pak. Bukan ini kayaknya, kok orang gembira. Ya oke, itu ada euforia. Wah, akan menjanjikan kemenangan. Padahal Futuh Mekah itu belum terjadi, Pak.
firman-Nya turun, Futuh Mekah belum terjadi. Baru firman-Nya turun, tapi mereka sudah menanggapi dan dalam ada euforia tertentu, kegembiraan cara umat Islam saat itu. Tapi Umar, firasahnya ada sesuatu nih. Saya harus tanya Ibnu Abbas. Ya, saya harus tanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mesti tahu nih pesan tersembunyi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa sih? Coba apa yang kamu tahu tentang firman Allah? Dia mengatakan sudah dekat waktunya Rasulullah SAW diwafatkan Allah. Ibnu Abbas yang memberikan jawaban. Umar orangnya gitu. Sama seperti ketika pengharaman Homer, Umar terus penasaran, Pak ya. Saya yakin ini ada sesuatu yang diinginkan Allah. Allah mengatakan, mereka bertanya tentang Homer dan judi. Dua-duanya ada manfaat, ada dosa. Dosanya lebih gede. Bukan itu, bukan itu di tengah Homer Allah. Bukan itu. Iya, saya tahu manfaatnya apa. Madorotnya apa gitu. Lalu Allah menjawab lagi dalam Al-Quran, jangan deketin sholat kalau lagi mabok. Gitu. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Ada yang salah baca, Pak. Wala taqrabuz zina wa antum sukaro. Saya pernah dengar itu. Kan kalau diterjemahkan apa artinya, Pak? Jangan kamu dekati zina dalam keadaan mabok. Jadi kalau dalam keadaan sadar boleh. Bahaya nih kalau soalnya apa namanya? Rasa yang digunakan tuh hampir sama. Wala taqrabu itu, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jadi karena saat itu banyak penghafal Quran, kalau maksud saya minum khamar itu saat itu masih lazim, Pak, di kalangan mereka itu. Ya masih lazim. Jadi minum khamar itu seperti minum kopi gitu kan, minum teh gitu, sudah biasa gitu kan. Minum. Ketika mereka sholat bacaannya ngaco. Itu loh, Pak, ya. Disitulah kemudian turun firman Allah melarang. Terus bertanya Umar itu sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisru wal azlu wal antur rijsun min amalis fajtanibu. Itu yang menyebabkan katanya saat itu terjadi genangan banjir khamar di seluruh Madinah. Setetes, nggak ada setetes pun yang disisakan. Dibuang. Ya, drum khamar dibuang. Setelah turun firman Allah. Ya, itu kedudukan Ibnu Abbas sebagai sedikit penjelasan saja. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha qala hiya hadhihi al-asma'u allati yata'arafu an-nasu yata'arafu biha an-nas. Ini pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pengetahuan manusia, insan wa daba wa sama wa ar wa sahal wa bahar wa jamal wa himar asbah dzalika minal umam wa ghairi. Jadi hal-hal yang seperti itu yang biasa-biasa saja gitu kan. Yang berhubungan dengan yang diketahui oleh manusia. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Jadi sebenarnya kan kita hanya tahu Allah mengerjakan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, ini dijelaskan rinciannya seperti itu. Ya. Warwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Ibnu Jarir At-Tabari mengarang kitab Tafsir At-Tabari, dia juga ahli sejahrawan, min hadisi Asim bin Kulayb dari Asim bin Kulayb, an Sa'id bin Ma'bad dari Sa'id bin Ma'bad, an Ibni Abbas, lagi-lagi ke Ibnu Abbas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha qala 'allamahu isma as-safhah wal qidr. Safhah wal qidr. Ilmu pengetak nama-nama piring, nama-nama bejana itu kan. Qala na'am hatta al-faswah wal fusayyah kan. Sampai benda-benda yang punya dianggap sepele gitu kan. Ya tidak diketahui oleh malaikat, hal-hal yang tidak yang akan berhubungan dengan kehidupan manusia. Wa qala Mujahid wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Qala 'allamahu isma kulli dabbah. 'Allamahu isma kulli dabbah wa kulli thair wa kulli syai'. Mengajarkannya nama-nama semua yang melata, nama-nama burung dan nama segala sesuatu. Wa kadzalika rawa an Sa'id bin Jubair qatada wa ghairihi min as-salaf annahu 'allama asma kulli syai'
Qala Rabi fi riwayat anhu asmaul malaika wa qala Hamid Asy-Syami asmaul nujum, nama-nama malaikat, nama-nama bintang. Wa qala Abdurrahman ibnu Zaid allamahu asma'a dzurriyyatihi kullihim. Allah mengajarkannya nama-nama keturunannya semua. Saya nggak ngerti ya nama-nama keturunannya sampai hari kiamat atau gimana gitu. Tapi Allah mengajarkan sesuatu yang luar biasa dan pengajaran itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Belajar dan mengajar itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi peradaban itu, maka tidak heran kalau mengatakan bahwa peradaban itu dibangun dengan pendidikan. Betul Pak ya? Nggak mungkin peradaban tidak dibangun lewat pendidikan. Maka di masjid-masjid, pendidikan bermasjid-masjid itu terus digalakkan. Al-Azhar saya kira, baik itu di Kairo, di Mesir itu kan pendidikan berbasis masjid awalnya Pak ya. Al-Azhar itu, Jami Al-Azhar, maksud Jami Al-Azhar itu awalnya di masjid, Masjid Al-Azhar. Jadi kuliahnya itu nggak seperti sekarang ada fakultas ini, gedungnya ini, gedungnya enggak. Dulu nggak begitu. Halakoh. Itu kan fakultas-fakultas itu ustaz itu. Kan dulu belum ada gelaran profesor. Kalau sekarang ada al-ustaz. Al-ustaz itu udah gelarnya profesor. Halakoh tiap pojok ini halakoh tafsir, sana halakoh hadis, sana halakoh tartil. Itu beda-beda Pak. Jadi kalau ingin belajar ini datang aja ke situ. Tapi mereka tuh punya disiplin yang luar biasa Pak. Disiplin waktu, disiplin ilmu. Terus biasanya mereka kalau mau masuk halakoh itu punya disiplin ilmu dasar dulu. Itu yang dikembangkan strata keilmuan bersanad begitu Pak. Sama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika datang kepada Imam Malik bin Anas ya, gurunya Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah, itu datang nggak polos Pak. Kalau datang polos ditolak Pak. Jadi ya ulama sekelas Imam Malik itu selektif banget memilih murid Pak. Saat itu hafal Quran saja biasa, nggak dianggap istimewa. Hafal Quran bisa bahasa Arab bagus itu nggak dianggap istimewa. Harus ada something different. Sebab Imam Malik itu nggak mau mengajarkan kecuali muridnya harus jadi. Saat itu gitu Pak. Disiplin ilmu, disiplin waktu. Imam Asy-Syafi'i itu sampai-sampai harus datang, mengharuskan dirinya datang sehari sebelum majelisnya dibuka. Nginep di depan pintunya, nggak berani ngetuk. Dia berarti nggak takzimnya pada guru, nggak berani Pak. Masuk mengganggu gurunya kecuali di waktunya. Kalau jam 8.00, jam 8.00 baru dibuka kelasnya. Tapi Al-Imam Syafi'i sehari sebelumnya. Maksudnya apa? Datang di sana itu ternyata semalaman. Dalam kurung 1 malam, Pak. Hanya 1 malam. Imam Asy-Syafi'i membaca kitab magnum opusnya Malik bin Anas. Ini bisa dibilang koodifikasi hadis pertama, Pak. Bukan Sahih Bukhari, Pak ya. Bukan Muslim dan lain sebagainya. Yang pertama, kodifikasi hadis, menghimpun hadis dalam satu kitab itu ditulis oleh Malik bin Anas, Imam Malik. Nama kitabnya Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu baru dibuka sehari sebelum besok ketemu dengan Imam Malik oleh Asy-Syafi'i. Masih belia saat itu, umurnya belum 9 tahun, Pak. Masih 7-8 tahun lah. 7-8 tahun kelas berapa, Pak? Kelas 1, kelas 2 lah ya, kalau kita main. Imam Syafi'i sudah menghafal Quran, ahli bahasa Arab, seperti Badui, di Badui itu belajar bahasa Arab. Yang paling murni, dan digendong sama ibunya waktu masih kecil itu, apa menghafal Quran. Masya Allah. Itu baru buka. Besoknya agak pagi, Imam Malik ternyata menyuruh pembantunya membuka majelisnya lebih dulu. Kelasnya dibuka aja duluan. Loh, kan ini belum jam 8, baru jam 6. Aku melihat
ada anak muda sejak kemarin sudah datang menungguku. Jadi ternyata Imam Malik melihat dirinya, tapi tahu mereka takzim gitu pada guru. Disiplin mereka enggak. Buka. Begitu dibuka, hai anak muda. Dia langsung tanya pembedanya apa, langsung to the point. Yang kamu punya apa? Look, saya hafal Al-Muwatta. Kapan kamu hafal? Kemarin saya buat. Jadi semalaman kitab setebal begini Pak, dihafal. Semalaman. Kalau semalaman bisa menghafal, kitab hadis kan lebih rumit Pak ya. Ini kita bicara ini kan satu hadis nih. Kalau Bapak baca kitab aslinya ya, silakan kalau punya maktabah syamilah dari A, dari B, dari C itu disebutin. Si Anu bin Anu bin Anu, si Anu bin Anu bin Anu dari si Anu bin Anu bin Anu, si Anu bin Anu bin Anu dari si Anu sampai pada Rasulullah SAW baru disebut. Itu kumpul satu kitab tebal begitu Pak. Dihafal dalam satu malam. Berarti sesungguhnya Imam Syafi'i itu bisa menghafal Al-Quran dalam satu malam. Cerdasannya. Itu modal pembedanya Pak. Masya Allah. Itu Allah menciptakan kelebihan-kelebihan manusia lewat proses pembelajaran. Imam Syafi'i dan kecerdasan seperti itu tidak akan menjadi seperti itu kalau tidak proses taklim. Sampai usia 9 tahun, Al-Imam Syafi'i itu tahu. Modusnya itu cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Malik sendiri yang menceritakan itu. Kalau dia menjawab pertanyaan Imam Malik, itu nggak pernah dia sendiri yang jawab Pak. Bisikin ke temannya. Ini kan nggak ada yang jawab nih. Bisikin ke temannya. Temannya yang ngomong. Itu Imam Syafi'i. Kalau bertanya lagi, bisikin lagi ke temannya. Tapi Imam Malik tahu. Ini yang jawab bukan dia. Jeli, karena kan dia secara individual hafal banget guru saat itu. Sehingga dipercaya untuk menduduki majelis Imam Malik di usia 9 tahun. Di usia 9 tahun kelas 3, kelas 4 SD. Di 9 tahun lah. Di usia 9 tahun sudah jadi mufti, Pak. 9 tahun anak-anak kita masih main game sekarang, Pak. Mabar, anak saya aduh. Tahunya mabar itu kan. Main pedahal itu kan, suruh belajar, belajar. Imam Syafi'i 9 tahun sudah jadi mufti. Pak. Masya Allah, saya jadi kagum pada pernyataan Dr. Apa namanya, ada salah satu ini penemu metode tamyiz itu Pak, metode tamyiz. Dia menemukan metode tamyiz itu semangatnya dari Imam Syafi'i umur 9 tahun jadi mufti. Hafal Quran 7 tahun ya kan. Terus semangat itu. Jadi anak kecil saja bisa, semangatnya gitu, anak kecil saja bisa. Yang pernah kecil apalagi bisa, makanya itu yang memacu beliau. Semangatnya, kemudian memang menemukan metode tamyiz, ternyata banyak anak-anak kecil itu yang umur 7 tahun baru bisa baca Quran Pak, itu sudah bisa nerjemah Al-Quran secara mandiri. Semangatnya gitu. Sekarang udah ke tahfiznya, ke tartilnya, udah macam-macam lah. Bahkan bahasa Inggris dikembangkan terus risetnya. Semangatnya dari situ Pak. Berawal dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Saya nggak mungkin bacakan semua Pak ya, kalau detail-detail ini saya akan pokok-pokoknya saja. Ahada ibaratun amma yaqilu hadzal ladzi rajaha bihi laisa bilazim fa innahu la yanfa an yadkhula ma'hum ghairuhum wa ya'biru 'anil jami' bi sighatin may yaqilu lit-taghlib. Jadi maksudnya yang dipaparkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu yang rasional. Ya, sesuatu yang rasional, tidak menyalahi adat. Lewat taklim diajarkan, dia kemudian hasil proses pembelajarannya disampaikan gitu loh Pak ya. Hasil proses pembelajarannya ta'rid di sini kan, kalau dalam bahasa kita tuh apa ya Pak? Kalau para pendidik itu, kalau belajar itu ada evaluasinya ya Pak ya. Evaluasi pembelajarannya apa? Coba hasil pembelajaran. Coba kamu sini. Nah, kalau sudah menghafal Quran kan ngadap tuh satu-satu tuh Pak ya. Tasmi kepada muhafiznya. Calon-calon hafiz menghadap pada muhafiznya. Kemudian dia bertalaki langsung begini menghafal Quran gitu. Maka ini proses pembelajaran ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batni dan seterusnya. Surat An-Nur ayat 40. Was-sahihu annahu 'allamahu asma'al asya' kullaha dawatiha wa af'aliha. Zatnya dan perbuatannya. Bapak bisa bayangkan mungkin di rumah ada ensiklopedia Pak ya. Saya maksa-maksain diri beli ensiklopedia pengetahuan buat anak-anak itu harus. Ini kalau dia baca misalkan tentang apes, tentang kerak itu dideskripsikan kan tentang kerak macam-macam kerak, macam-macam kerak, populasinya segala macam, tingkah laku. Bapak bisa bayangkan kalau Nabi Adam satu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh benda-benda itu, ini namanya monyet. Spesiesnya gini. Kalau guru biologi begitu kan. Bapak kalau ke Puspiptek ke temu Pak Dede ke taman provinsi itu ya, itu kan koleksi tanaman Nusantara, sampai ke tanaman hutan segala macam, sampai ke istilahnya apa sih namanya maskot provinsinya ada di situ. Itu kalau Pak Dede ngejelasin, itu dia hafal nih pohon ini dari awal. Dia hafal tuh, jadi pohon satu hubung itu tuh dia hafal semua. Sampai ini kelasnya ini mau dia hafal banget. Saya ngebayangin Nabi Adam saat itu. Ini manusia, Pak Dede itu nggak sarjana, Pak, bukan sarjana biologi, bukan. Lulusan SMK, Pak. Tahu lulusan SMA apa ya? Cuman karena terbiasanya lewat pembelajaran hafal semua. Jadi kalau ke sana mesti harus lewat beliau. Saya nggak tahu udah pensiun atau belum, terakhir sempat ketemu beberapa minggu yang lalu ya. Saya nggak bayangkan Nabi Adam saat itu, Pak. Diajarkan langsung oleh siapa mualimnya, Pak? Allah. Nabi Adam itu peserta didiknya Nabi Adam, prosesnya pembelajaran, ya, sekolahnya khilafah ya Pak ya? Ini kan Allah sudah bikin sekolahnya namanya apa? Madrasah khilafah kan gitu ya. Kayak lagi Pak, ini saya membatasi itu supaya tidak melebar kemana. Madrasah khilafah kan? Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini alamu ma la ta'lamu. Ya, madrasah khilafah itu ada pelajaran. Gurunya siapa? Allah. Jadi maha guru kita Pak, yang mengatakan bahwa anak saya pinter Pak masuk kursus ini. Anak saya, maaf ya Pak ya, ini agak dihindari Pak. Ini kalau kita yang di sekolah Pak Agus ya, dulunya ngajar 3 tahun Pak di sekolah, masukin ke bimbel cuma berapa bulan, lulus. Wah, berkat bimbel ya. Berkat bimbel A, B, C, D. Kira-kira sekolah gimana Pak Agus? Bukan masa tersaingi, terhinakan Pak. Merasa diinjak-injak. Lalu proses 3 tahun ini gimana? Kalau merasa pinter gini-gini gara-gara sekolah gitu, kita tutup sekolah. Kita bikin bimbel aja. Sekolah jadi berubah. Jadi pragmatis Pak. Mohon Pak ditanamkan di ke anak-anak kita, jangan berpikir pragmatis. Proses pendidikan sekolah itu yang lebih utama. Adabnya. Maka Profesor Dr. Sheikh Naqib Al-Attas, pria kelahiran Bogor, turunan Arab kelahiran Bogor, besarnya di Malaysia, termasuk ulama dunia yang disegani saat ini karena merancang internasionalisasi ilmu-ilmu Islam dan double degree keahlian Pak. Jadi kalau seorang muslim itu islamisasi keilmuan, yang maksud saya islamisasi yang kemudian ditiru oleh UIN Jakarta. UIN Jakarta tuh niru Pak. Niru ke International Islamic University IIU di Malaysia itu yang digagas oleh orang Bogor deh. Yang kemudian di sana dia merancang A ke Z-nya. Beliau tuh dia profesor, punya keahlian berbagai bidang Pak. Bukan hanya ilmu agama, ilmu hadis, Quran, tapi dia juga ilmu seni, Pak, arsitektur juga ngerti Pak, sampai arsitektur kampus itu, sampai ke kaligrafinya beliau yang merancang. Syekh Naqib Al-Attas itu, ya. Bapak Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan bahwa intinya
ilmu itu ada pada istilah adab. Saya pernah mengelaborasi, Pak, istilah, meskipun saya juga berargumen gitu kan. Istilah pendidikan yang paling tepat. Yang paling tepat adalah adab, bukan taklim. Dulu ternyata mengkai dari berbagai perspektif, ternyata intinya adalah adab. Itulah yang kemudian saya menyebut. Kemudian ketika mendirikan masjid di SMP yang tempat saya bertugas hari ini, di Gaplek itu, di SMP Negeri 21, saya menunjuk tempatnya itu tempat sampah, Pak, yang saya tuju di tempat sampah buat masjid. Ente benar nunjuk di sini, di tetap buang sampah. Saya melihat perspektifnya bagus di masjid di sini, apa buat perluasannya. Ternyata memang alhamdulillah, Pak, nggak salah pilih gitu kan. Sekarang jadi paling bersih tempatnya gitu kan, paling ini, ya paling ramai juga, ternyata warga bisa memanfaatkan masjid tanpa harus masuk ke wilayah sekolah gitu. Dibuka agak terbuka, nggak tertutup begitu, jadi biar udara masuk gitu dari bawah, jadi tidak mengandalkan kipas angin dari bawah gitu kan, agak turunan begini. Lalu ketika udah jadi masjid, lu mau ngasih nama apa? Al-Adab. Coba Bapak lihat, ada nama masjid Al-Adab, jarang, Pak, masih. Ya, makanya orang, ini kayaknya ada yang guru-guru agama saya undang ke sini, lu ngasih nama apa sih? Kayaknya nggak lazim. Al-Adab, makanya belajar. Tanya ini saya beranjak dari pernyataan Profesor Syed Nakib Al-Attas, bahwa intinya pendidikan itu adalah pada adab. Bapak tengok, Pak, kenapa saya mengatakan di sini, Pak, prosesnya di ayat ke-30 sampai ke terusnya, Pak. Ada proses itu nggak, Pak? Adab. Satu, Allah mengukakan dulu. Malaikat nggak ujung-ujung ngomong, lalu ngapain sih gitu kan? Itu ada adab. Lalu mereka berkata, bertanya, nggak ngajarin Allah, Pak. Bertanya, apakah? Ya Allah kan sudah pernah, enggak gitu. Pernyataannya enggak begitu. Bukankah enggak, tapi apakah kau hendak menciptakan adabnya? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun, mereka terdiam. Adab. Kemudian ketika Allah mengajarkan kepada Adam, dan Adam bisa mampu menguraikan apa yang diajarkan Allah Subhanahu, apa kata malaikat? Coba kamu yang sebutkan sekarang. Di ayat ke-30 kan gitu. Ya, fa'aradum ala mafaqal ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar dengan pernyataan kamu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah. Nah, sekarang kalau kamu sodikin, bukan maksudnya sodikin, kalau kamu sodikin, kalau kamu sebutin, apa kata mereka? Ada. Enggak so tahu. Qalu subhanak, malaikat. Kalau kita apa? Udah nggak tahu, sok tahu. Yang disebut dengan al-jahlul murakkab. Ada ilmu, ada jahil. Tapi kalau jahilnya, jahil biasa, itu bukan bodoh yang tidak terhormat, adalah bodoh terhormat. Kita, Pak, kalau belajar itu bodoh terhormat, maksudnya. Ya, kita mau belajar nih. Kalau orang coba ada, kalau orang Sunda nggak tahu orang Jawa istilah bahasa Jawa, saya ingat banget tuh nasihat nenek saya pakai bahasa, ini warisannya dari sesepuh orang-orang Sunda itu. Kudu bodoh alewoh ulah bodoh kata toloyo. Istilahnya itu ya. Silahkan terjemahannya bawa ya. Bodoh alewoh itu namanya bodoh tapi mau belajar. Tapi bodoh kata toloyo udah mau bodoh, nggak pernah belajar, nggak mau nanya, so tahu. Itu kalau dalam bahasa Arab disebutnya udah menjahil, sok tahu, namanya disebut jahlul murakkab, bodoh kuadrat gitu kan. Bodoh pangkat 2. Ini sampai jam berapa, Pak? Kalau terusin, aduh. Baik, saya yang pokok-pokoknya saja, artinya kalau saya tambahkan itu untuk ini saja, Pak. Saya coba ramu dengan perspektif lain, karena ini berhubungan dengan pendidikan, jadi kayaknya kalau saya Pak Agus bisa banyak ngomong itu perspektif pendidikan, apalagi lewat
apa namanya? Saya baca ratusan tesis, baca ratusan disertasi Pak. Ketika mau nyusun tesis doang Pak ya, dicoba terutama yang hubungan dengan perspektif pendidikan, sejarah, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Karena di UIN Jakarta ini emang agak gila sebenarnya. Jadi orang itu dibikin susah masuk, susah keluar Pak. Iya, susah masuk, susah keluar gitu kan. Kalau udah di dalam di sana itu susah keluar Pak. Makanya banyak dokter-dokter yang gagal. Akhirnya dapat gelar pemberian Master of MPhil kan gelarnya, Master of Philosophy. Udah 10 tahun dan 11 tahun nggak kelar-kelar gitu kan. Dia makanya sekarang diminimalkan oleh mereka kuliah wajib 3 tahun. Sekarang begitu, karena mereka menjadi universitas riset gitu kan, ingin mata kuliah dibikin agak gila, jadi ya saya ambil jurusan apa, tapi harus belajar semua Pak Gun. Ekonomi Islam, tentang strategi Islam, tentang kedokteran Islam, semua gitu kan. Dia coba, saya ingat karena saya tahu banget karena emang UIN Jakarta ini ingin menjadi universitas riset, ingin meniru model Islamisasi ilmu gayanya International Islamic University yang digagas oleh Profesor Syed Naqib Al-Attas gitu kan, tapi dengan cara UIN. Terlepas dari banyaknya juga yang mereka berpaham liberal Pak ya, terlepas dari itu saya salut. Salah satunya karena itu Pak, ya ini banyak buku-buku itu yang dibaca yang berhubungan dengan pendidikan. Allah Subhanahu Wa Taala, jadi begitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya coba lihat yang kita ini kesini Pak, yang terakhir mungkin. Wahakada saqal Bukhari hadal hadis haduna wa qad rawahu Muslim wan Nasa'i. Ini menampakkan sisi keahlian muhaddisnya Ibnu Katsir, ahli hadisnya Ibnu Katsir. An-Nasa min hadis Hisham, dari hadis Hisham, ini wa huwa ibnu Abi Abdullah Ad-Dastu'i an Qatadah bihi wa akhrajahu Muslim wan Nasa'i, dikeluarkan juga oleh Muslim dan Nasa'i, wa Ibnu Majah lengkap banget, min hadis Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah, maaf, an Qatadah dari Qatadah, wa wajhu iradihi hahuna wal maqsud minhu qaulul alaihi wasallam fayatuna Adam fayaquluna anta abun nas. Mereka mendatangi Adam fayaquluna, lalu mereka mengatakan anta abun nas. Abun nas apa Pak? Bukan Abun Nawas Pak ya. Abun nas itu bapaknya manusia. Khalaqallahu biyadih. Allah menciptakannya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Wa asjadalaka malaikatahu. Dan membuat para malaikat bersujud padamu. Sujud ta'zim ya. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in. Dan Allah Sang Maha Guru telah mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu. Padalla hadza ala annahu 'allamahu asma'a jami'il makhluqat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama semua makhluk. Wah. Ini menunjukkan kalau Nabi Adam itu memang dibekali Allah Subhanahu wa taala patonah Pak ya. Disebut patonah, makanya Nabi itu syaratnya harus patonah, bukan Ahmad patonah Pak ya. Patonah maknanya Pak ya. Kecerdasan yang luar biasa. Ini menunjukkan, ini hadis Nabi mengatakan begitu, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam itu diajarkan semua nama-nama makhluk. Bayangkan, nama makhluk detail-detailnya. Ini berhubungan dengan apa saja Pak? Sosiologis, apalagi kalau di antropologis, apalagi hubungan dengan makhluk, biologi, pokoknya termasuk ilmu alam, masya Allah. Walihada qala tsumma aradahum 'alal malaikah. Ini maksud tsumma aradan, kemudian diperlihatkan kepada malaikat, yakni al-musammayat yang disebutkan tadi, nama-nama semua makhluk ini. Kama qala Abdur Razzaq, sebagaimana disebutkan oleh Abdur Razzaq, an Muammar dari Muammar, an Qatadah dari Qatadah, tsumma arada tilkal asma 'alal malaikah. Kemudian semua nama-nama itu disajikan, arada itu dipresentasikan. Ya, di depan para malaikat. Qala ambiuni bi asma'i haula'i,
In kuntum shadiqin. Coba sekarang. Kamu tahu makhluk-makhluk ini? Sebutin satu-satu silakan. Enggak, ayo. Kurang lebih kalau mau ngajar gitu. Kalau mau menguji begitu. Qala Sadi fi tafsirihi an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibni Abbasin wa an Murrah an Ibni Mas'ud an nasin minas sahabah, dari beberapa sahabat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradal khalqu 'alal malaikah. Maksudnya apa? Kemudian Adam mempresentasikan, menjelaskan semua makhluk kepada malaikat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jurayj an Mujahid tsumma arada ashabal asma' 'alal malaik. Ya. Menjelaskan semua, ini Ibnu Jurayj mengatakan semua penduduk langit. Bisa dibayangkan kalau tadi disebut di atas itu ada berapa riwayat? Nama-nama malaikat semua. Nama-nama, Masya Allah. Di situ artinya apa, Pak? Ini ulama menyimpulkan lewat belajarlah peradaban itu dibangun. Semua perubahan dibangun lewat pembelajaran. Maka jelas, tegas, benarlah pernyataan Rasulullah SAW, ilmu itu hanya bisa diperoleh belajar, karena belajarlah yang akan membangun peradaban. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah yang populer itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu kata darajah itu adalah keniscayaannya hanya berakar daripada ilmu. Berawal titik tolaknya dari ilmu. Jadi pesannya, saya tidak ingin mengajarkan nama-nama benda yang ada di depan ini, Pak. Ini karena cukup dipahami, Pak. Kalau saya sebutkan satu persatu, ada yang bisa menyebutkan satu persatu. Kalau ini baru sedikit, Pak. Coba kalau Bapak disuguhkan ribuan jenis makanan, udah langsung stres gitu. Belum menikmati, udah setelah nyebutin nama-namanya dari seluruh Indonesia, silakan, Pak. Ya. Baru segitu aja kita udah stres itu. Apalagi Nabi Adam, Pak. Ya, suruh nyebutin nama-nama langit dan bumi semuanya. Dan itu bisa dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini menggambarkan kepada kita Bapak kita itu dianugerahi Allah keluasan ilmu karena belajar. Gitu Pak ya, karena belajar. Maka yuk jangan membatasi diri kita karena usia kita, karena kita kadang profesi kita, karena latar belakang pendidikan kita untuk tidak tidak mempelajari hal-hal lain, terutama al-ulum asyariyah, bahasa Arab, tafsirnya, hadis, jangan membatasi. Itu yang dilakukan oleh Syekh Naqib Al-Atas, sehingga ada Profesor Dr. Ugi Suharto itu Pak, Ugi Suharto, orang Indonesia Pak, lulusan SMA 3 Jakarta yang di Bukit Duri, Pak Agus, itu SMA nomor 1 kalau di Jakarta Pak ya, favorit itu ya, pokoknya di Jakarta kalau urutan tertinggi itu pasti SMA Negeri 3, sering kebanjiran tempatnya, karena dulu saya tinggal di situ, di asramanya di situ Pak, waktu saya kuliah di Libya, saya tinggal di asramanya di Bukit Duri Tanjakan itu. Lulusan situ datang ke sana itu modalnya Pak, ya modal punya prestasi matematikanya. Tapi ketika di sana sekarang Pak, kalau ditanya Ustaz Dr. Ugi Suharto, itu keahlian tafsirnya. Dia banyak menulis tentang kajian hadis, tentang mustolah hadis. Malah basicnya adalah matematika. Dia ahli ekonomi Islam. Itu produk dari belajar. Saya kira demikian Pak. Mudah-mudahan kita tidak membatasi keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bersikap luas. Belajar itu memang luas dan luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan dan meluaskan ilmu kita, sehingga sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen jadi orang yang benar, punya keluasan dan keluasan ilmu. Seperti Allah mengatakan in kuntum shodiqin, sebenarnya pesan kepada kita adalah jadilah manusia-manusia yang benar dengan belajar, cari guru, dan punya keluasan dan keluasan ilmu. Demikian yang bisa disampaikan. Matahari sudah terbit, sudah lumayan terang. Nanti dari takmir masjid akan mengajarkan nama-nama benda yang akan dipakai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya pada kita. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.